Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dengan kami versi Kultum. Tema besar kita adalah 6 tingkatan nafsu manusia. Ada di level mana nafsu kita? Nah, kita simaklah beberapa video-video yang sudah kami upload. Dan pada kesempatan kali ini, kita masuk pada episode yang ke-6 yang terakhir, yaitu peringkat pertama. Nafsu manusia adalah nafsu marodiyah. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam marodiyah. Marodiyah, jiwa yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncaknya. Jiwa yang diridhoi oleh Allah. Ulama-ulama mengatakan jiwa mardiyah ini sama dengan jiwa kamilah, nafsu kamilah yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada 6 dia. Yang paling rendah adalah amaroh. Yang peringkat kelima adalah mulhamah. Peringkat keempat lawamah. Peringkat ketiga mutmainnah. Peringkat kedua rodiyah. Peringkat pertama mardiyah. Mardiyah peringkat yang ke-6. Yang paling puncak, yang pertama, paling puncak. Nah, untuk siapa saja 6 peringkat ini? Perhatikan. Nafsu mardiyah ini adalah nafsu atau jiwanya para nabi dan rasul. Jadi para nabi, para rasul itu jiwa mereka itu sudah mardiyah di sisi Allah. Kemudian jiwa rodiyah, nafsu rodiyah adalah nafsunya para wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu jiwanya itu rodiyah. Kemudian peringkat yang di bawahnya lagi yaitu peringkat mutmainnah. Ini adalah nafsunya orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu jiwanya adalah mutmainnah. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi mulhamah dan lawamah, ini adalah jiwanya orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu nafsunya nafsu mulhamah dan lawamah. Nah, adapun amaroh itu adalah jiwanya orang-orang muslim pada umumnya. Ustadz, bagaimana dengan orang kafir, orang musyrik, orang munafik? Nafsu mereka apa? Nafsu mereka adalah amaroh pangkat 2, pangkat 5, pangkat 7, berpangkat-pangkat, berlipat-lipat amaroh mereka. Nah, inilah peringkat-peringkat itu. Oleh karenanya, hidup kita ini, tugas kita paling utama adalah membersihkan jiwa. Makanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Beruntung dia. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Nah, mengotori jiwa itu bisa jadi lewat sosial media. Kita baca berita politik macam-macam. Silakan baca, ikuti, tapi hanya sekedar sampai otak saja. Jangan masukkan ke dalam jiwa. Kotor jiwa kita. Akhirnya kita share kebencian dan sebagainya. Itu mengotori jiwa. Dan yang lain sebagainya. Nah, adapun membersihkan jiwa itu diantaranya saum Ramadan. Tapi saum Ramadannya sesuai dengan sunnah Nabi. Itu membersihkan jiwa dan menata jiwa dia. Yang jadi amaroh, naik menjadi mulhamah lawamah. Yang dari mulhamah lawamah, naik menjadi mutmainnah. Itulah yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 183. Orang beriman diwajibkan puasa supaya menjadi orang takwa. Orang beriman jiwanya itu mulhamah lawamah, naik kepada orang bertakwa menjadi mutmainnah. Kalau dia saum Ramadan dari amaroh untuk menjadi mutmainnah itu sangat berat. Ya paling-paling naiklah dia itu mulhamah dan lawamah.
Itu makanya yang terjadi selama ini. Jadi oleh karena itu, mari kita bersihkan jiwa kita. Kalau baca Al-Quran, itu untuk menguatkan imun jiwa kita. Kalau infak, zakat, sedekah, untuk mensucikan jiwa kita. Dengan mendengarkan ceramah seperti ini, nah itu untuk menumbuhkan jiwa kita. Jadi seluruh amal ibadah itu semuanya bermuara atau mengarah kepada perbaikan jiwa. Tapi semua amal itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, mengotori jiwa. Nah, jadi sekali lagi, jiwa inilah sentral dalam tubuh kita. Hakikat diri kita yang akan kembali kepada Allah, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nantinya. Dulu kamu datang ke dunia, fitrah, suci. Kenapa kamu pulang sekarang kotor seperti ini? Apa saja kerja kamu di muka bumi? Kenapa kamu tidak bersihkan jiwa-jiwa kamu? Makanya kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga jiwamu, jaga jiwa keluargamu dari ancaman api neraka. Nah, jiwa ini penting, jiwa ini penting. Nah, lalu nafsu atau jiwa ini berada di mana dia di kolbu kita itu? Nah, ini kolbu kita ada nanti 3 lapis. Jiwa itu ada di lapis tengah. Nah, kalau mau silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official, lapisan kolbu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.